Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai kode etik dan organisasi asosiasi guru. Nah, langsung saja ya. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ulanisa. Kepada Ulanisa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulanisa Weria. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian kode etik guru. Nah, etik menurut bahasa yaitu sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etik secara umum yaitu dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dan memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesi suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik di sini beberapa pengertian kode etik, yaitu satu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Nah, yang kedua ada Kongres PGRI. Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru PGRI 1973. Adapun rumusan kode etik, guru sesuai dengan hasil Kongres PGRI yang terdiri dari 9 item berikut, yaitu 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, ada guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Segitu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ulanisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai isi kode ya, masih berkaitan dengan Ulanisa, materi Ulanisa. Yang keenam, guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
Ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan merupakan kebijaksanaan pemerintah dan bidang pendidikannya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan kode etik guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar ataupun masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik sesuatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang mencemarkan nama baik profesi. Nah, yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi kesejahteraan lahir ataupun batin. Nah, dalam hal lahir, para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya. Nah, sedangkan dalam hal batin, kode etik pada umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesi. Nah, untuk poin ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Maksudnya, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdinya dalam melaksanakan tugasnya. Poin keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdi para anggotanya. Nah, untuk poin terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, maksudnya organisasi profesi ini diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Nah, selanjutnya yang akan dibahas oleh Nur Anissa mengenai fungsi kode etik guru. Kepada Nur Anissa, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang fungsi kode etik guru. Yang ke satu, yaitu agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab atas profesinya. Dan yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Selanjutnya, ada yang keempat, agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Yang kelima, agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir, agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi asosiasi profesi keprofesian. Organisasi asosiasi profesi ini adalah suatu wadah perkumpulan yang orang-orang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri-cirinya khas dari bidang keahlian tertentu. Ikatan ciri khas ini karena bidang pekerjaan ini diperoleh bukan secara kebetulan, tetapi melalui perguruan tinggi, melalui penekunan dan secara sistematis dan mendalam. Terima kasih.
Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nur Anisha yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rahma Almadea. Kepada Rahma, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari pengemban bidang pekerjaan. Motif kelahirannya bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri dan atau karena tuntutan dari lingkungannya. Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu, sebagaimana telah disinggung terdahulu, selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, dengan membina dan menegakkan kode etik, juga berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Kesimpulan kode etik adalah himpunan nilai dan norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis, dalam suatu sistem yang utuh. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Sedangkan organisasi profesi guru membentuk kode etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas profesi. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud Halo, Rahma. Sudah, Bu Sipa. Ya, terima kasih kepada Rahma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Kesimpulan kode etik adalah himpunan nilai dan norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis, dalam suatu sistem yang utuh. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Nah, sedangkan organisasi asosiasi profesi adalah suatu wadah kumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Sukarta. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.